Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Infitral Ahqaf. Saya seorang mahasiswa semester 1 di Pascasarjana jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saya baru tahun ini masuk di program magister di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Video ini saya buat karena untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pada mata kuliah metodologi penelitian bahasa. Jadi yang ingin saya bahas dalam video ini yaitu sebuah tema yang berjudul penelitian ex post facto. Nah, apa sih penelitian ex post facto itu? Nah, seperti apa prosedur penelitiannya? Insya Allah akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita masuk pada pengertian ex post facto. Apa sih pengertian ex post facto? Nah, saya mengutip dari beberapa sumber berdasarkan pendapat para ahli yang katanya yang pertama, menurut Frelinger, penelitian ex post facto atau kausal komparatif adalah sebuah upaya penyelidikan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah terjadi secara sistematis, di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Nah, itu pendapat salah satu ahli. Kemudian ada pendapat kedua. Menurut Gay, penelitian ex post facto adalah penelitian di mana peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Dengan kata lain, peneliti berusaha mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan antara kelompok berbeda pada beberapa variabel tersebut. Kemudian, menurut Iskandar, penelitian ex post facto merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi dan kemudian mengamati ke belakang tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kajian tersebut. Nah, jadi penelitian ini menggunakan logika dasar sama seperti eksperimen. Namun bedanya tidak ada manipulasi langsung kepada variabel bebas. Istilah ex post facto menunjukkan bahwa perubahan variabel bebas itu telah terjadi. Jadi peneliti dihadapkan kepada masalah bagaimana menetapkan sebab dari akibat yang sedang diamati. Karena tidak adanya pengendalian, maka dalam penelitian ex post facto lebih sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa variabel bebas benar-benar ada hubungannya dengan variabel terikat. Nah, metode penelitian ex post facto ketika pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data mengenai sebuah kejadian yang dipersoalkan tersebut telah terjadi. Peneliti mengambil satu atau lebih akibat sebagai variabel terikat dan menguji data tersebut dengan menelusuri kembali ke masa lalu untuk mencari faktor-faktor penyebab dan keterkaitannya. Hal ini tentunya berbeda dengan metode penelitian eksperimen yang mana mengumpulkan datanya pada waktu dan situasi terkini dalam situasi dan kondisi yang dikontrol. Oke. Krik.
Lanjut, ciri-ciri penelitian ex post facto. Nah, adapun ciri-ciri penelitian ex post facto diantaranya, yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian berutut ke belakang untuk menemukan sebab, hubungan, dan maknanya. Nanti contohnya insya Allah kita akan bahas. Yang ketiga, penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal pada penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Nah, kemudian lanjut ke kelebihan dan kekurangan penelitian ex post facto. Nah, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ex post facto. Di antaranya, yang pertama, metode penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang baik untuk berbagai hal jika metode eksperimen tidak dapat dilakukan. Yang kedua, penelitian ex post facto akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai sifat-sifat fenomena yang dipersoalkan. Dengan apa kejadiannya, bawah kondisi apa fenomena itu terjadi, dan dalam urutan apa dan pola seperti apa fenomena terjadi. Yang ketiga, memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial. Ditambah dengan kemajuan dalam teknik statistik pada masa ini membuat desain penelitian ex post facto lebih bertahan. Nah, selain memiliki kelebihan, tentunya terdapat kekurangan dalam penelitian ex post facto ini. Apa saja kekurangannya tersebut? Yang pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Di dalam keterbatasan pemilihan, peneliti harus mengambil fakta sebagaimana ia temukan dengan tidak ada kesempatan untuk mengatur kondisi atau memanipulasi variabel yang mempengaruhi fakta-fakta yang dijumpainya itu. Sulit untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diteliti. Kemudian, yang ketiga, faktor penyebab bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tetapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan hasil yang ditentukan. Yang kemudian, suatu fenomena mungkin saja bukan dari penyebab, tetapi juga dari satu sebab dalam suatu kejadian dan dari sebab lain dalam kejadian lain. Nah, yang kelima, apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, maka mungkin sulit untuk menentukan mana penyebab dan mana akibatnya. Kemudian yang keenam, terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak mesti menyatakan hubungan sebab akibat. Semua faktor bisa jadi berhubungan dengan suatu faktor tambahan yang tidak dikenal atau diamati. Kemudian pengklasifikasian subjek ke dalam kelompok dikotomi. Misalnya, kelompok berprestasi dan tidak berprestasi. Untuk tujuan perbandingan penuh dengan masalah. Karena kategori seperti ini adalah samar, bervariasi, dan bersifat sementara. Dengan demikian, penelitian semacam ini tidak akan menghasilkan temuan yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, studi perbandingan dalam situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol. Sulit menempatkan kelompok subjek yang mempunyai kesamaan dalam berbagai hal kecuali pemaparan mereka dalam satu variabel. Nah, kita masuk ke prosedur penelitian ex post facto. Nah, apa saja sih prosedurnya? Dalam sumber yang saya kutip, nah, menurut Emzir, penelitian ex post facto dilaksanakan dalam 5 tahapan. 5 tahapan. Di antaranya, yang pertama, merumuskan masalah. Nah, rumusan masalah yang ditetapkan harus mengandung sebab bagi munculnya variabel independen yang diketahui berdasar hasil-hasil penelitian terdahulu atau penafsiran peneliti terhadap hasil pengamatan fenomena yang diteliti. Masalah penelitian ini dapat berbentuk pernyataan, hipotesis, atau tujuan.
Rumusan hipotesis digunakan jika sifat dasar perbedaan dapat diprediksi oleh peneliti sebelum data dikumpulkan. Sedangkan rumusan pernyataan dan tujuan penelitian diajukan bila peneliti tidak dapat memprediksi lebih dulu perbedaan antara kelompok subjek yang dibandingkan dalam variabel tertentu. Nah, yang kedua, menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Nah, kelompok yang dipilih ini harus memiliki karakteristik yang menjadi concern penelitian. Selanjutnya, peneliti memilih kelompok yang tidak memiliki karakteristik tersebut atau berbeda tingkatannya. Misalnya, mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang sudah mahir berbicara bahasa Arab karena mereka berlatar belakang pendidikan pondok pesantren dibandingkan dengan mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum. Yang ketiga, memilih kelompok pembanding. Pemilihan kelompok pembanding ini mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok yang harus jelas dan didefinisikan secara operasional. Masing-masing kelompok ini mewakili populasi yang berbeda. Mengontrol variabel ekstra untuk membantu menjamin kesamaan kedua kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan pemadanan pasangan yang adil pada anggota dari kedua kelompok. Kemudian membandingkan sub kelompok yang sama, misalnya tinggi, menengah, dan rendah. Analisis faktor yang memungkinkan perbandingan statistik dari variabel bebas dan variabel kontrol secara bersama-sama dalam kombinasi, dan menyamakan kedua kelompok secara statistik dengan covariance variabel penelitian. Nah, yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Yang kelima, yaitu analisis data. Analisis data dimulai dengan statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan statistik inferensial. Menggunakan t-test untuk memilih rata-rata atau mean pada kedua kelompok. Kemudian menggunakan ANOVA, analysis of variance, untuk melihat perbedaan rata-rata untuk 3 kelompok atau lebih. Selain MZIR yang memberikan penjelasan mengenai prosedur penelitian ex post facto, Soekardi juga menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan penelitian ex post facto. Apa saja itu? Di antaranya, mengidentifikasi adanya problematika yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode ex post facto. Yang kedua, membatasi dan merumuskan masalah secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir, pernyataan penelitian, dan hipotesis penelitian. Nah, yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Nah, yang terakhir, menyusun laporan penelitian. Nah, kita masuk ke contoh penelitian ex post facto. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab. Nah, sederhana saja contohnya. Dalam bidang pendidikan bahasa Arab, penelitian ini bisa dipakai pada sebuah masalah. Misalnya, ada seorang dosen pada mata kuliah Maharatul Kalam. Beliau ini mewajibkan seluruh mahasiswa semester 2 untuk wajib berbicara bahasa Arab, baik itu di luar kelas maupun di luar kelas. Setelah dosen tersebut memberikan peraturan bahwa mahasiswa semester 2 ini wajib berbicara bahasa Arab. Nah, setelah berjalan, diketahui ternyata
Masih banyak siswa yang tidak bisa berbicara secara fasih. Ada yang kadang-kadang bahasanya campur aduk, bahasa Banjar, bahasa Indo, bahasa Arab. Dan ada juga sebagian yang mahir berbicara bahasa Arab tanpa bahasanya dicampur-campur. Nah, padahal mereka itu kan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab, yang mana seharusnya sudah mahir berbicara bahasa Arab. Nah, maka dari berangkat dari masalah tersebut, dapat digunakan penelitian jenis ex post facto yang berjudul pengaruh penguasaan mufradat dan latar belakang pendidikan terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab pada mahasiswa semester 2 di jurusan pendidikan bahasa Arab di UIN Antasari Banjarmasin. Oke. Dalam hal ini, peneliti tidak mungkin melakukan eksperimen karena ia tidak mungkin memanipulasi kondisi subjek. Nah, memanipulasi penguasaan mufradat dan latar belakang pendidikannya. Kemudian mengukur kemampuan berbicara bahasa Arab mahasiswa. Meskipun demikian, pengaruh tersebut dapat diuji dengan cara membandingkan tingkat kemampuan berbicara bahasa Arab mahasiswa yang penguasaan mufradatnya rendah dan yang tinggi. Juga latar belakang pendidikan, pondok pesantren dan sekolah umum. Oke. Kita masuk ke identifikasi masalahnya. Oke. Kenapa saya menentukan variabel bebasnya itu latar belakang pendidikan dan penguasaan mufradat? Nah, saya sebagai peneliti berpendapat bahwa penguasaan mufradat itu bisa disebabkan oleh penguasaan mufradatnya yang rendah atau penguasaannya sedang bahkan tinggi. Nah, kemudian selain penguasaan mufradatnya juga dari latar belakang pendidikannya. Nah, misal seorang mahasiswa itu lulusan pondok pesantren, yang mana di pondok pesantren itu lebih dalam belajar bahasa Arab, maka akan mempengaruhi kemampuan berbicara mahasiswa tersebut. Nah, dibanding mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum. Nah, tapi apakah jelas bahwa latar belakang pendidikan pesantren itu mampu mempengaruhi kemampuan kalamnya? Belum tentu. Kita lihat dulu dari penguasaan mufradatnya. Nah, apakah penguasaan mufradat yang tinggi, yang rendah, yang sedang itu mempengaruhi kemampuan kalamnya? Nah, maka dari situlah kita akan menganalisis melalui penelitian ex post facto ini untuk mencari jawaban apakah ada hubungan sebab akibat di antara variabel tersebut, variabel latar belakang pendidikan dan penguasaan mufradatnya terhadap kemampuan kalamnya. Nah, ini mungkin ringkasnya seperti itu. Jadi untuk membuat rumusan masalahnya, yaitu apakah faktor penguasaan mufradat dan latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan kalam mahasiswa. Nah, kemudian hipotesisnya, faktor penguasaan mufradat dan latar belakang pendidikan mahasiswa itu berpengaruh terhadap kemampuan kalam. Tapi untuk menjawab hipotesis tersebut, maka nantinya kita akan menggunakan teknik analisis data berupa hitungan statistik nantinya. Nah, yang terakhir itu perbedaan antara ex post facto, korelasi, dan eksperimen. Nah, di antara 3 macam penelitian ini tentunya terdapat perbedaan. Nah, singkat saja, penelitian ex post facto itu bertujuan untuk membandingkan suatu variabel antara subjek yang berbeda dan menentukan hubungan sebab akibatnya dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat
yang ada, kemudian dicari faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Adapun penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terjadi manipulasi variabel. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya persamaan antara korelasi dan ex post facto. Persamaannya sama-sama variabel bebasnya tidak dapat dimanipulasi. Nah, adapun penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian dalam kondisi yang dikontrol secara ketat. Nah, variabel independennya dimanipulasi oleh peneliti. Adapun korelasi dan ex post facto itu sama-sama tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti. Itu bedanya. Tapi untuk penelitian korelasional itu tidak mencari hubungan sebab akibatnya. Berbeda dengan ex post facto yang mana bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel independen dan variabel terikat. Kemudian penelitian ex post facto melibatkan dua atau lebih kelompok dan satu variabel bebas. Korelasional melibatkan dua atau lebih variabel dan satu kelompok. Sedangkan eksperimen terdapat kelompok kontrol dan kelompok bebas. Sedangkan eksperimen terdapat kontrol sebagai dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Nah, jadi eksperimen itu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Itu biasanya yang digunakan oleh peneliti. Variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara ketat, baik dalam penetapan kontrol, memanipulasi langsung maupun random atau acak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jujur dari segi pemahaman saya masih banyak kekurangan mengenai penelitian ex post facto ini. Nah, jadi saya minta masukan, saran dan kritiknya boleh kalian tulis di kolom komentar. Jadi saya sangat menerima dengan baik apabila kalian mau memberikan kritik dan saran mengenai penjelasan saya pada video kali ini. Boleh kalian tulis pada kolom komentar nantinya. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi pada kali ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.